kalau saya tidak ganti kartu SIM tidak ada masalah. Oke. Ganti kartu SIM pun tidak apa-apa, karena itu di bawah. Tidak sebelum. Oke. Ya, jadi Terima sebelum, kasih ya. saya langsung menulis itu karena saya tidak tahu dia punya HP tahun berapa. Ya. Jadi permasalahannya kan di situ sekarang. Ya. Tapi Vivit karena saya bertanya Rusmita karena Mirko baru datang. Ya. Dan Mirko bilang tidak ada masalah karena dia pakai SIM card Jerman dan pakai WiFi saja. Ya. Dan Vivit bilang kalau kartu kalau orang internasional mau pakai kartu Indonesia bisa di bandara dan mereka register. Ya. Ini permasalahannya begini. Ya. Ketika internasional kita nggak tahu IMEI itu sudah diregister secara internasional juga, betul ya? Ya. Jadi misalnya di Jerman itu bisa jadi sudah diregister di Jerman. Ya, secara. It's okay ya, secara itu sudah. Jadi. Tapi Vivit bilang di bandara dan saya sudah lihat ada loket-loket Telkomsel di daerah Ya. Ya di Bali kalau datang. Ya. Karena banyak turis mau ganti dengan kartu SIM Indonesia. Artinya ada Telkomsel dan katanya mereka membantu register. No, it's register IMEI itu ketika handphone mati dan restart. Tapi kalau hanya SIM card, doesn't matter. Jadi nggak masalah. Jadi misalkan kalau restart saja. Jadi ketika kalau ganti kata handphone kartu, mati, it's okay karena handphone masih nyala. Tapi, hati-hati. Ya, sorry. Karena saya selalu takut. Tapi supaya karena Dana yang ahli itu. Kalau saya ganti SIM card dan tiba-tiba saya harus restart karena seperti upgrade software. Apakah yang registrasi IMEI HP melakukan itu otomatis sendiri? No, kalau handphone itu sudah satu di bawah aturan itu, ini kata pemerintah ya. Jadi ketika di bawah aturan itu IMEI itu nggak masalah. Karena belum di tapi di atas ini akan bermasalah ketika kita mungkin dibohongi sama toko sudah diregister atau belum. Tapi seandainya orang itu yang reset HP karena upgrade apapun dan ternyata belum register. Bisa jadi dia langsung lost sinyal. Kalau servis. Dan bagaimana bisa register? Itu kalau orang lupa saja. Apakah HP register otomatis sendiri kalau legal? No. Kita harus register. Biayanya itu kalau nggak salah itu sekitar 1,5 kalau mau register. 1,5 juta. Iya, betul. Kalau ada orang yang bilang unlock IMEI hanya 100.000, itu bisa tapi hanya mungkin 1 tahun. Itu teman saya kasus sendiri. Dia iPhone. Artinya toko yang mana bisa unlock IMEI? Ada banyak jasa Kak Gabi. Nanti kalau misalnya ada. Artinya penipuan juga, hacking enggak, IMEI. jadi apa ya namanya? Dia hanya mungkin register tapi not permanen. Only 1 tahun memperpanjang lagi. Artinya di Indonesia sekarang banyak orang harus register. Itu teman saya itu. Saya tanya, loh ini kemarin mati mas tanpa sinyal, dia nggak ngajari. Tapi kalau saya beli HP di sini, di loket second hand, dan mereka bilang saya sudah register karena HP yang legal. Ternyata mereka belum melakukan itu. Saya masih bisa register. Bisa. Karena bisa. HP legal. Tapi tetap harus bayar 1,5 juta. Itu kalau yang resmi, kira-kira seperti itu. Tapi kalau saya beli HP dan mereka register sudah termasuk harga beli. Sudah harusnya mereka sudah automatically ketika dia masuk cukai itu sudah IMEI diregister biasanya. Itu. Artinya bisnis baru. Jadi ada bisnis baru makanya kan. Artinya kalau dia orang Jerman sebelum datang ke sini dan HP masih baru, lebih bagus dia harus kontrol sudah terregister atau tidak. Ini biasanya hanya khusus yang masuk di Indonesia, bukan handphone. Ini internasional. IMEI itu internasional. Saya tahu, tapi ini aturan Indonesia, itu permasalahannya. Tapi maksud saya karena ini orang yang mau ke sini, lebih bagus di Jerman dia cek sudah terregister dengan IMEI. Kalau dan dia tidak harus register lagi di sini. No. 1 kali cukup. Dan ini juga berlaku di Indonesia.
Dan harusnya HP, seperti itu. Ya. Karena saya belum pernah mengalami untuk itu ya. Tapi kalau ada teman yang memang dia memperpanjang 1 tahun sekali bayar jasa untuk email itu ada. Ini seperti ini kan beli di Thailand. Ya nggak masalah. Dan itu karena saya katanya random, bisa jadi kena. Jadi email server Indonesia ini bisa jadi kena. Oh ini ilegal, nggak masuk Indonesia, belum diregistrasi Indonesia. Tapi sejauh ini karena belinya sebelum peraturan itu, bisa. Ya bisa jadi nggak kena, nggak ada masalah. Karena sudah dulu kadang-kadang ada masalah orang asing datang ke sini tapi ini ada hubungan dengan Gunung Merapi. Ya, saya sudah lihat. Ya, bagus sekali hari ini. Karena di Jerman orang yang beli HP bersama kartu SIM, artinya mereka cicil setiap bulan. Ya, saya tahu itu yang apa? Dan ini diblokir, mereka tidak boleh ganti kartu SIM karena perusahaan itu mau mereka pakai SIM itu. It's locked by company. Karena tapi tidak ada hubungan dengan email. Iya, nggak ada. Itu namanya kan lock card ya. Ya, saya sih bisa buka sebenarnya. Di toko di sini dengan teman saya bilang kita ke kartu SIM saja mereka bisa dan benar mereka bisa. Saya bilang di Indonesia jangan khawatir, semua bisa. Masalahnya kalau orang baru mendarat tidak bisa bahasa Indonesia. Pertama kali di Bali mau libur langsung. Mereka tidak tahu siapa bisa membantu tidak. Kalau ada teman yang datang ke Jogja ya saya bisa ke sini ke sana dan bertanya. Iya, betul. Atau seperti itu. Cantik sekali. Iya betul. Masih ingat beberapa tahun yang lalu teman saya di sini dia upgrade iCloud apapun untuk iPhone, sesudah itu tidak berfungsi lagi dan kamu bilang mungkin ini dia mencoba dan berhasil. Walaupun saya bertanya lewat, dia bilang, wow, teman kamu betul pintar sekali karena kamu langsung tahu apa masalahnya. Itu ya makanya saya bilang saya itu punya teman yang memang khusus iPhone di Jalan Kaliurang. Itu teman saya yang buka servis. Ketika saya tanya sekarang masalahnya apa Mas, paling banyak email Mas. Permasalahan. Jadi saya tanya what the case, kenapa emailnya bisa kedetek dan nggak ada sinyal? Biasanya riset Mas, riset handphone. Ya tapi riset harus sering kalau upgrade yang iOS. Dia saya otomatis upgrade. Saya nggak pernah otomatis itu setting. Tidak riset. Ini apa riset? Maksud kamu saya mematikan HP dan menghidupkan kembali atau riset? Ini bukan reset, itu shutdown. Restart namanya. Restart, not reset. Restart, itu berbeda. Beda. Jadi tapi kalau upgrade iOS pasti juga restart. Betul. Nah, ini permasalahannya kan di situ. Jadi server Indonesia itu random dia ngecek yang kita begitu connection Indonesian. Dia langsung emailnya ini kan dia bisa menghubungi email dan lihat sudah itu karena sistemnya sudah ini. Ini belum register, sinyal hilang. Itu yang kasus untuk semua. Android sama. Android sama. Karena saya cek di internet dan penjelasan tidak jelas. Tapi yang teman dari kantor saya di Jerman dia bilang ada orang yang bilang kalau tidak terdaftar, kalau mendarat di Indonesia, signal bisa hilang. Tapi artinya mereka beli SIM yang baru dan restart. Dan ini tidak jelas untuk saya, saya harus menulis lagi. Ini kalau dia tidak apa-apain dan tidak reset handphone, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Artinya dia tidak cek setiap hari otomatis. Tidak. Dia cek email saja kalau ketika new loading. Jadi ketika new loading dengan restart saja dia cek. Tapi pasti lebih aman selalu. Tapi ini masalah untuk orang saja yang beli yang fake. Tapi kalau ada iPhone atau Android, orang beli yang hasil pencurian. Dan orang sebelumnya sudah mendaftar. Artinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Artinya ini
masalah saja untuk HP yang ilegal. Maksud saya tidak ilegal karena mencuri, tetapi ilegal produksi. Masuk di Indonesia bisa jadi. Ya produksi ilegal. No, it's only register. Oh ini sudah pajak atau seperti itu Kakak. Jadi bukan masalah ilegal handphonenya produksi, no. Jadi IMEI ini biasanya kan belum diregister. Di Indonesia. Ya. Jadi IMEI ini kan kode produk dari. Artinya orang beli di luar negeri karena lebih murah, tapi belum register di Indonesia. Atau orang yang jualan handphone itu di Indonesia, mereka belinya kan biasanya tidak diregister dulu, hanya pabrik. IMEI is a code from factory, right? Jadi ketika dia nanti loading, mereka sudah bilang ini tapi sudah ini saja untuk yang palsu. Ya. Artinya produk Cina, tapi ini juga Cina. Mereka bikin yang asli. Saya baru membaca di koran di Jerman untuk produk dari Jerman, dari semua untuk di mobil atau mesin, karena ini produksi industri yang paling besar di Jerman. Artinya semua alat-alat semua ini. Untuk semua perusahaan yang komplain, ada yang palsu. Dari semua perusahaan yang komplain, ada seperti filter mobil, ini ya. Juga hal yang kecil sampai besar. Ada yang fake, tanpa license dari mereka, karena mereka yang buat punya gitu. Kode kalau pun IMEI ya. 85% atau 80% dari Cina. 60% dari India. Dan 30% dari Jerman sendiri. Atau 15% dari Jerman sendiri. Artinya China dan India, mereka juga bilang, wow, kakek India juga. Aduh. Dan mereka biasanya buatnya tidak di darat untuk kopi, di kapal. Oh ya? Oh iya? Artinya perusahaan di kapal? Betul. Aduh, mereka pintar sekali. Bisa semua kriminal. Jadi mereka itu punya di kapal yang besar sekali. Itu dan bisa ada produksi di situ. Produksinya supaya di situ. Kalau mereka tidak. Tapi saya pikir pemerintah Cina juga tidak cek mereka. Mereka senang kalau ada produksi. Oke, terima kasih penjelasan. Sekarang kita menyelesaikan ini di iPad. Mungkin masih ada kartu SIM Jerman dalam. Buang saja karena sudah hangus. Kamu buang semua. Tapi saya pikir tidak ada data-data di sana. Karena itu dipakai Sabin, jadi untuk data sih it's really will be safe. Tapi saya pikir tidak ada karena dulu saya mau saja papa saya bisa pakai untuk masuk ke internet. Dengan Samsung karena dulu dia masih cukup pintar dalam otak. Saya sudah simpan semua foto-foto, kamu bisa delete supaya karena sekarang mungkin storage sudah habis. Dan kamu bisa buang semua, saya tidak butuh apapun di sana. Karena ini bukan dari saya. Jadi itu dibuang nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Sudah pernah saya mau cek masih ada hal penting atau tidak, tapi terus terang tidak ada yang penting karena saya paham. Lama-lama juga kalau bapak saya meninggal, kakak saya dan saya harus membuang semua di rumah. Dan kalau masih ada foto yang penting saya membawa, kalau tidak terus terang. Kalau saya masih punya foto papa saya di Sumba atau tidak ada perubahan dalam hidup saya. Artinya tidak ada. Hanya it's memory. Sama waktu saya di Jerman dan saya lihat papa saya masih punya foto dari Ellsworth sama dia, saya membawa ke sini. Lalu karena dulu komputer lama saya juga sepertinya foto lupa di mana. Saya save di CD dan masih ada di. Loh, Kak Gabi itu punya Windows PC juga kan yang waktu itu dipakai? Ini untuk untuk pajak karena aplikasi pajak. Betul. Biasanya pakai Windows. Mereka butuh sekali. Karena pajak setiap bulan untuk gaji. Untuk PPh 21. Saya tidak bisa online, saya harus pakai aplikasi. Sesudah itu kirim online. Artinya kirim online saya bisa dengan komputer Mac saya. Tapi membuat laporan itu tidak bisa.
Saya paham itu dan saya mengalami. Ini pemerintah Indonesia. Saya tahu dan saya mengalami. Jadi Dan rumit sekali, repot. betul. Dan kamu tahu aplikasi seperti itu. Saya harus masuk, oke. Sesudah itu saya harus klik ya, membuat SPT ya, dengan nanti Ya. bilang bulan berapa. ya, Dan selalu bulan baru Ya. dia yang paling di bawah, Ya. tidak di atas. Artinya Ya. saya selalu harus scroll Ya. 2 tahun ke bawah, 3 tahun ke Ya. bawah, baru klik. saran saya Kak Gabi. Sesudah itu Ya. komputer bilang pling, Ya. sudah dibuat. Sesudah itu saya harus klik lagi menu di atas membuka SPT. Saya harus lagi klik Ya, sampai ke bawah saya membuka. paham. Dan dia bilang sudah dibuka. Saya Ya, paham kalau betul. saya membuat, kenapa tidak langsung Iya, buka? iya. Saya paham itu. Dan dalam betul. menu tidak ada menu yang logis, Ya. selalu bolak-balik. Kamu tidak tahu halaman yang mana harus duluan. Ya, saya belajar semua lewat internet, Ya. tapi tetap Boleh saya punya Ya. satu saran? Enggak, karena orang Indonesia basicnya saya bilang apa? Kak Gabi perlu beli satu Android. Itu gila. Kenapa saya bilang? Karena gini, karena di Android itu aplikasinya yang untuk Indonesia ya kita Ya. ngomong itu lebih enak pakai Android ketika mau membuat ya, tapi aplikasi ini untuk di komputer, tidak di HP. Saya tahu betul, Ya, ya. tapi ketika Kak Gabi di satu ini mesti mereka akan bilang silahkan download di aplikasi, Ya. karena mereka akan lebih memperkuat aplikasinya daripada Ya, ya. di komputer. Itu saran Ya, saya. tapi sampai Ya, ini hari hanya- ini saya belum butuh aplikasi Android untuk pemerintah Indonesia. Ya entah itu di kecamatan, entah di ini, itu akan lebih mudah sekali karena mereka memang konsentrasi ya, ya. on the Android Tapi- application. Karena semua Hanya untuk itu saja. instansi lain bisa online, semua online. Betul. Artinya saya bisa dengan Mac. Betul. Dan Tapi- permasalahannya seperti ini. Kenapa saya bilang gitu? Alasan saya karena di PC atau di komputer ini Ya. mereka tidak begitu memperhatikan sekarang ini dan mereka cenderung ke aplikasinya. Artinya masa depan semua harus lewat HP. Betul. Ya, di mana ada perusahaan di HP, saya mau langsung save di komputer dan print. Betul. Itu gila sekali. Ya betul. Sekarang begini, satu contoh. Oke, orang yang lupa ketika bukan orang IT yang sekarang lebih kenal gadget or the new Yeah. era of iPhone or Android. Nah, yang lupa basicnya ini adalah dari PC atau dari Windows atau dari ini ya. Ya. Nah, makanya ketika saya mau jadi seorang medsos admin, Ya. tetap saya harus di depan komputer Ya, karena ya. settingannya lebih lengkap. Ya. Dan ini orang yang nggak sadar. Dan juga ya karena anggaran mereka kecil, masih korupsi, so mereka bikin aplikasi Android karena lebih murah tapi tidak ada guna. Kamu bisa membayangkan perusahaan besar, Iya. mereka punya banyak komputer karena Iya. mungkin 20 staf keuangan. Betul. Dan semua di desktop dan langsung disimpan karena Ya. juga saya masih print semua Ya. karena saya tidak percaya Ya. nanti file itu rusak. Ya. Mereka bilang saya tidak dapat, Ya. saya punya semua bukti sejak tahun 2002. Dan saya mau bilang apa? Dan kalau semua lewat karyawan Ya. dengan HP Android, ya tidak mungkin karena di mana perusahaan masih punya backup semua itu. Betul. Tidak bisa. Betul. Makanya ini the new generation untuk basic dasar Ya. mereka sudah dapatnya dari ini bukan dari PC. Artinya mereka tidak mengerti lagi Ya. PC. Ya. Mereka tidak bisa pakai komputer. Ya. Artinya begini. Ketika misalnya saya bilang seperti hashtag ad atau apa Ya. atau seorang yang mungkin menjadi sebuah YouTuber atau sosmed, ini memang harus di setting starting setting awalnya memang harus dari desktop. Ya. Jadi ketika orang memulai dari handphone karena memang sudah lengkap di situ, tapi tetap it's not Ada. complete, Ya, not apa ya. Oke. Jadi sistem yang dibuat di Tapi semua aplikasi juga bisa ada di desktop. betul, Oh. betul.
Kalau kita pakai Mac itu namanya kan kita pakai modul. Ya, banyak aplikasi tidak ada untuk Mac. Seperti kalau mau pakai aplikasi pendaftaran rumah sakit Yap dan rumah sakit di rumah sakit Yap bisa, rumah sakit Pandirapi. Ya. Ini Google Play saja, tidak ada di. Saya tidak bisa, saya harus telepon, saya tidak bisa pakai aplikasi untuk mendaftar. Bisa kalau Kak Gabi namanya register yang namanya BlueStack. Apa? BlueStack. BlueStack. STACK. BlueStack. Oh. Itu aplikasi untuk Android yang untuk Mac. Itu seperti apa? Yang konversi. Ya, yang mengubah. Tapi di komputer atau juga di HP? Di MacBook, untuk MacBook. Untuk MacBook, tidak untuk iPhone. Ya. Ya, jadi kita harus punya namanya BlueStack karena aplikasi di Android artinya kita dia bisa membantu konversi. Ya, bisa putar di. Lihat berapa hal dan ini gratis. Gratis. Kalau saya butuh, saya bertanya kamu lagi. Ya. Karena sekarang saya masih karena Pandirapi berapa sering saya harus ke sana. Ya. Kamu tahu, saya minum obat 7 hari dan tidak ada diare lagi. Saya berhenti 1 hari kemarin. 10-20 kali saya ke toilet. Saya langsung ke dokter lagi, dia kaget sekali, kasih lagi obat dan minggu depan ada kolonoskopi dengan cermin masuk ke dalam khusus. Karena sekarang dia mulai bahagia juga. Bisa membayangkan itu? Iya. Sudah lagi kasih obat kortison. Kortison sangat keras ya. Dan saya bertanya, dokter saya punya penyakit apa? Ya kita lihat dulu. Dia juga bingung. Dia tidak tahu saya punya penyakit apa. Aduh, supaya artinya sekarang saya lebih sering ke Pandirapi dan saya mengurus lewat BPJS karena kolonoskopi 3,5 juta. Dan syukurlah Mas Yanto dia bisa mengurus semua untuk saya. So dia harus 3 jam di sana, 2 jam antri di sana. Kalau tidak, ya terus terang kalau saya bekerja terus gaji saya lebih tinggi daripada biaya. Betul. Itu. Kalau tidak ada pekerjaan, ya lebih murah BPJS. Tapi kalau saya punya banyak pekerjaan dan Mas Yanto tidak boleh. Tapi syukurlah dia, karena dia bilang dia juga melakukan ini untuk ibu dia. Waktu dia dulu stroke, awalnya dia selalu ikut dan membaca kamu tahu. Saya lihat beberapa orang di kursi roda seperti ini dan masih antri 3 jam. Ya mereka sakit karena antri BPJS. Di Hermina, karena saya harus ke Hermina dulu. Dan sesudah saya dapat surat rujuk dari dokter penyakit dalam, saya masih karena untuk dokter saya harus datang sendiri. Dia bilang, oke, sekarang lagi verifikasi dari dokter BPJS. Saya ke sana, mereka bilang, oh maaf, jam kerja sudah selesai, dia sudah pulang, harus datang lagi besok pagi. Bisa membayangkan itu, masih ada dokter lagi yang cek, yang dokter Hermina. BPJS itu betul. Dan Helmi, karena dia bekerja untuk dokter BPJS, dia juga bilang kami butuh 1 staf khusus untuk melaporkan BPJS dan Dinas Kesehatan, karena Dinas Kesehatan punya format berbeda dengan BPJS. Mereka harus lapor ke 2 instansi. Saya setuju sekali dan itu memang seperti itu. Bisa membayangkan itu? Dan selalu masih print semua berkas. Walaupun sudah mendaftar online, tetap print semua. Antri. Saya selalu bilang dari dulu kakak, Indonesia itu maunya online, tapi SDM-nya belum mampu semua. Tidak SDM, aturan kebijakan online. Itu kebijakan yang bilang masih harus print fotokopi 2 kali ini. Kenapa tidak bisa? Mereka ambil sistem BPJS dari Jerman. Dulu BPJS bilang kepada saya, mereka belajar juga di Jerman, di antara dengan negara yang lain. Kalau di Jerman saya pakai kartu asuransi dengan chip, saya ke dokter, dia masuk ke dalam, semua beres.
Dulu juga butuh surat rujuk ke dokter spesialis. Ini ya. Tetapi tidak harus mendaftar apapun. Dokter saja menulis surat saya ke sana dan sekarang mereka berhenti lagi karena terlalu repot. Dokter bilang maaf kami tidak punya waktu untuk hal itu. Saya masih boleh surat rujuk supaya dokter spesialis kirim laporan kembali ke dokter supaya dokter tahu apa terjadi. Tapi kalau saya tidak mau itu, saya bisa langsung ke dokter spesialis, tidak ada masalah. Betul. Tapi janji harus tunggu 3 bulan karena terlalu penuh. Ya itu penuh. Betul. Di Indonesia tidak. Tapi bisa membayangkan itu. Saya kasih kartu asuransi saja. Saya harus mendaftar 1 kali dalam 3 bulan. Saya harus membuktikan ada kartu. Sesudah itu sistem sudah tahu otomatis saya terdaftar selama 3 bulan untuk semua dokter. Tetapi dokter bisa menolak sesuatu karena bilang maaf asuransi tidak membayar itu. Seperti scan mata saya di Jerman juga asuransi membayar mungkin 1 dalam 6 bulan. Saya butuh setiap bulan. Artinya di Jerman tetap saya harus bayar sendiri. Tapi ini keputusan pasien. Betul. Kenapa mereka tidak bisa ada sistem seperti itu di sini? Karena selalu takut korupsi. Tetapi semua birokrasi lebih mahal daripada rugi korupsi. Betul. Itu saya itu jadi ingat dokter gigi saya ya. Dokter gigi saya itu yang paling enak. Dokter gigi kan spesialis, dentis ya. Jadi masih muda. Dia langsung tanya, BPJS ada kak? Oke, udah. Periksa udah, selesai. Gak hari ini babi. Ya, karena dia dokter biasa, dokter gigi biasa. Tapi dia dari klinik BPJS. Kalau dia tidak dari klinik BPJS, kalau kamu tidak terdaftar BPJS dengan dokter gigi itu tidak bisa. Saya tidak terdaftar. Ya, dan dia menipu karena sebenarnya tidak bisa. Ya, tapi itu enak nama BPJS nama tapi waktu saya mendaftar BPJS, saya harus klik saya mau ke klinik yang mana. Seperti Mas Yandu dia di Matahari di Jogja, di dekat Kazakhstan. Mereka punya dokter gigi, artinya semua di sana. Saya karena saya tidak senang dengan dokter, selalu kalau saya lihat Mas Yandu bercerita apa, saya ke DK yang di Ring Road. Dan saya lupa saya daftar dokter gigi di mana. Dan saya tidak peduli karena saya pasti tidak ke dokter gigi BPJS. Pasti tidak. Mereka tidak mengerti gigi saya. Dia bukan dokter BPJS juga Gabi, jadi saya. Tapi kenapa dia ambil kartu BPJS dan kamu tidak harus bayar? Ya tidak, hanya tanya. Dia spesialis gigi. Ada BPJS nggak mas? Oh, ada, udah. Ya, tapi kalau kamu tidak terdaftar dengan dokter itu, kamu harus mendaftar dengan salah satu dokter. Jelas. Ya, saya biasanya seperti itu. Ya, tapi kamu tidak bisa ke dokter yang lain. Mungkin kamu terdaftar dengan dokter itu karena itu bisa. Saya nggak tahu. Waktu dapat kartu BPJS, kamu harus mendaftar dan kamu boleh ganti 1 kali setahun. Tidak boleh lebih sering. Pernah mendaftar dengan dokter Dodi. Ya, otomatis kalau kamu dapat kartu BPJS, artinya mereka mendaftar kamu. Kalau kamu tidak mendaftar, kamu harus klik di formulir. Waktu kamu mengurus BPJS, pasti ada formulir. Iya. Ya, dan di formulir itu kamu harus menulis mau kemana. Dan mereka setuju atau tidak, tergantung kuota. Saya cuma heran waktu itu dokter Dodi ya. Saya nggak tahu kenapa Dodi seperti itu, tapi BPJS mas, udah. Ya, tapi kamu mungkin terdaftar di sana. Karena fase 1 mereka yang mendaftar. Dan juga ada yang puskesmas sebagai fase 1. Itu lebih bagus karena lebih lengkap. Tetapi karena mereka terlalu penuh, tidak semua bisa ke sana. Dulu Okta dia boleh ke puskesmas karena dia pindah dari Sumba waktu tuberkulosis. Dia pindah dari Sumba ke puskesmas. So dia atau ya karena dia tidak punya dokter.
Dan juga semua pengobatan tuberkulosis dari puskesmas. Tapi untuk spesialis paru-paru dan tulang dia harus ke Sarjito. Karena puskesmas tidak punya ahli untuk hal itu. Tapi mereka bisa kasih obat antibiotik. Bisa membayangkan dia 1,5 tahun dengan saya untuk pengobatan tuberkulosis. Kalau dia tidak punya kesempatan itu, bisa tinggal gratis di tempat saya dengan makanan yang sangat sehat. Karena penyakit itu lebih sering dengan orang miskin karena makanan tidak sehat. Dan kalau dia tidak punya kesempatan itu, dan di Sumba tidak ada, ya mereka punya obat untuk tuberkulosis, tapi tidak dokter spesialis. Dan dulu dengan Okta itu masuk ke tulang belakang. Itu masalahnya. Dan tidak ada dokter di sana. Sudah alat röntgen tidak ada. Artinya orang miskin di daerah jauh dari Jawa atau kota besar, mereka mati saja. Dia mati. Kalau dia tidak sembuh di Jogja, dia mati. Dan sekarang dia kepala desa. Oh iya? Ya, tahun yang lalu. Ada 2 calon dan Okta menang. Walaupun nomornya masih sama nggak? Hah? Nomor handphonenya masih sama? Masih sama? Ya. Masih? Ya. Kepala desa di sana? Ya, di desa lahir dia. Karena masyarakat percaya karena dia petani sendiri, dan ini masyarakat petani umum. Dan dia jujur dia juga. Sangat jujur, dia cukup pintar dan S2. S2 dia? Ya dulu dia S2 di UNY, agrobisnis. Oke, jadi saya ini dulu tidak mahal di UNY. Karena itu Nicole, saya sama Misha, kami membayar. Tapi kebanyakan saya bayar karena saya mau dia lebih lama di Jogja. Supaya Lisa, karena sudah jelas mereka mau menikah. Dan kalau dia langsung pulang ke Sumba, Lisa ikut. Dan saya tidak mau itu dulu, karena itu saya bilang, Okta, dan dia sebenarnya juga mau ambil S2. Dia orang yang suka, kimia farma, langsung parkir kiri. Saya butuh. Tapi ini obat yang sederhana, mereka pasti punya, tidak lagi seperti dulu. Pasti punya. Ini langsung inspektor. Nggak boleh parkir. Ya, sebentar. Karena masih cukup waktu. Oh iya, jam 8.